Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari membaca Khulasah Ta'zimul Ilm, ringkasan dari Ta'zim al-Ilm, ringkasan tentang pengagungan terhadap ilmu agama yang berisi 20 poin atau prinsip dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sudah kita masuk di al-ma'aqid yang ketiga, ya. Tentang masalah jam'u himmatin nafsi alaih. Tentang masalah mengumpulkan tekad kejiwaan di atasnya. Ya. Ini satu masalah sudah kita bahas berarti, ya, di sesi sebelumnya. Dari uraian Syekh di sini penjelasan tentang bagaimana seorang itu bisa mengumpulkan tekadnya dalam belajar dengan 3 perkara, kan disebutkan oleh beliau. Yang pertama ada semangat, ya, dalam mempelajari ilmu agama. Yang kedua, apa yang kedua? Memohon pertolongan kepada Allah. Ini jangan dilupa, ya, senantiasa agar dimudahkan dalam belajar. Ya, banyak memohon pertolongan kepada Allah. Jangan dia bersandar pada dirinya sendiri. Kalau dia orang cerdas, orang pintar misalnya, itu tidak cukup, ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, banyak orang-orang cerdas tapi tidak bisa memahami ilmu agama. Lihat, kan ada orang bisa bikin pesawat, bisa bikin teknologi segala macam, tapi tidak kenal apa? Ilmu. Dipahami, ya? Tidak cukup seorang punya kecerdasan kalau dia tidak punya apa? Kesucian hati, nah, dan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari hal yang hendaknya senantiasa diminta kepada Allah. Kemudian yang ketiga yang sudah diterangkan apa? Ya, itu dia tidak merasa lemah. Nah, jangan dia merasa lemah pada badannya, tapi dia berusaha untuk apa? Memacu dirinya untuk mempelajari ilmu. Dan agama itu mudah, ya. Tidak ada hal yang berat dalam agama ini. Qala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, sungguh pasti kami telah mudahkan Al-Quran dijadikan sebagai zikir, pelajaran. Hanya masalahnya kan, apakah ada yang ingin menjadikan dia apa? Pelajaran. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Nah, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang ekstrim dalam agama kecuali dia pasti akan terkalahkan. Ya, semua ilmu dalam bidang-bidang agama ini mudah, tidak ada yang berat. Dipahami, ya? Hanya kadang kita ini terlalu cepat apa? Terkalahkan oleh syaitan. Ya, baru mau masuk belajar sudah bayang-bayangkan oleh syaitan ilmu itu apa? Susah dipelajari. Ya. Padahal di masa Nabi SAW itu orang belajar ada yang dari kota, ada orang gunung,
Ya, orang Badui semuanya memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang berat ketika itu ya. Nah, itulah yang sudah diterangkan. Diperhatikan maq'id yang pertama dan yang kedua itu ya. Prinsip pertama kedua itu penting sekali sebagai pondasi dasar dalam belajar. Setelah dia sucikan hatinya ya dari penyakit syahwat, syubhat, ya, dipelajari ilmu, dia sabarkan dirinya, dan kemudian dia perbaiki niatnya dalam mempelajari ilmu agama. Nah, ini dari dua pondasi yang sudah dilewati hendaknya diamalkan agar hal-hal yang lain dari ilmu itu mudah kita memahaminya. Dipahami ya? Baik. Jadi tiga dasar tadi sudah diterangkan ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Dan bersemangatlah kamu pada apa yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan merasa lemah. Ini sudah diterangkan ya. Tiga ini dari hadis yang telah diterangkan tadi itu. Baik. Nah, sekarang beliau mulai bacakan di sini dari kalam para ulama as-salaf ya, seputar tekad dalam belajarnya mereka ya. Dari para ulama terdahulu. Ada kesungguhan ya, ada semangat mereka dan bagaimana mereka mempelajari ilmu agama itu. Nah, kita lihat dari athar yang pertama dibawakan sini dari perkataan Al-Junaid. Ya, Al-Junaid ini nama lengkapnya Al-Junaidu Ibnu Muhammad Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya, dari orang Baghdad ya. Sekarang Baghdad di mana tempatnya? Di negeri apa sekarang? Di Irak ya. Irak itu kan banyak kota di situ ya. Ada Baghdad, ada Basrah, ada Kufa. Ya. Dipahami ya? Ini satu tempat dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan dari ulama yang hidup di abad-abad ketiga Hijriyah. Ya, wafat di tahun 298 Hijriyah. Nah, ini Al-Junaid rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wasidqin illa nalahu." Nah, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Ya. Kata beliau rahimahullah, tidaklah seorang itu menuntut ilmu ya dengan kesungguhan dan kejujuran kecuali pasti dia akan dapatkan ilmu itu. Kalau dia tidak dapatkan seluruhnya, maka dia akan dapatkan sebagiannya. Nah, jadi butuh apa? Kesungguhan. Apa itu kesungguhan? Ya, jid itu artinya dia kerahkan segala upayanya, segala kemampuannya dia berusaha untuk dikeluarkan dalam belajar. Ya, dipahami ya? Dan kadang jiwa itu butuh dipaksa ya dalam belajar. Tapi bukan berarti dia sampai misalnya di luar kemampuannya, tidak ya. Hanya kita kadang terlalu manjakan diri kita. Ya, butuh dia pelan-pelan dia bersemangat, dia bersungguh-sungguh. Nah, dalam masalah ini ya, biljid atau bijiddin wasidikin. Tidaklah seorang itu dia mempelajari sesuatu, ya, mencari sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali pasti dia akan dapatkan. Ya, itu kan dari ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah kan. Ya, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan mudahkan jalan-jalan kami. Itu pasti dijamin oleh Allah. Tidak ada keraguan.
Tapi syarat tadi diterangkan ya syaratnya. Dia apa? Bersungguh-sungguh. Dia kerahkan segala usahanya, segala upayanya. Nah, untuk belajar. Maka Allah akan bukakan jalan-jalan kemudahan ya untuk hamba tersebut. Dipahami ya? Baik. Kalau dia tidak dapatkan seluruhnya, mungkin kata Al-Junaid ini dia dapatkan sebagiannya. Ya, dia dapatkan apa? Sebagiannya. Dan juga ada kalam ulama yang lain, kata mereka ilmu itu kalau kita kerahkan segala upaya kita seluruhnya, maka ilmu itu akan memberikan sebagiannya. Ya. Ilmu itu akan memberikan apa? Sebagiannya. Ini sudah usaha full ini. Ya. Kalau bahasa lainnya apa sekarang? Hah? Gas full gitu kan? Ya. Tapi ilmu itu hanya memberi apa? Sebagian saja. Apalagi kalau dia memang santai-santai. Ya, tidak gas full begitu dalam belajar. Maka dia akan dapat juga sedikit sekali dari apa? Dari ilmu ini. Baik. Ini satu asar ya dari Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dari ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini perkataan yang kedua dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Al-Fawaid, idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah wa radifahu qamarul azimati asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Ya. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fawaid, ya ini kitab yang sangat agung ya, terdapat padanya berbagai macam faidah-faidah. Ya, karena namanya aja dikatakan Al-Fawaid, jamak dari faidah. Nah, berbagai macam faidah dituangkan oleh beliau di buku tersebut. Kata beliau, jika telah terbit bintang tekad dalam kegelapan malam yang sangat gelap gulita, maka akan kemudian diikuti oleh bulan keinginan yang kuat. Ini bahasa beliau ya, sangat dalam sekali. Nah, maka buminya hati itu akan bercahaya dengan cahaya dari Rabb-nya. Ya. Jadi beliau sini menggambarkan ya, jika telah terbit bintang himmah, ya, tekad yang kuat di kegelapan malam yang gelap gulita, kemudian diikuti oleh bulan azimah, keinginan yang kuat, maka buminya hati itu, maksudnya hati ya, itu akan bercahaya dengan cahaya dari Rabb-nya. Maksudnya hati itu akan bercahaya ya dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama ketika dia punya semangat ya yang besar, tekad yang kuat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari perkataan yang kedua dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kemudian beliau terangkan di sini ya. Beliau terangkan bagaimana cara seorang itu bisa mendapatkan himmah yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Tadi kan sudah diterangkan ya. Yaitu dia gabungkan 3 perkara kan? Ada semangat, mohon pertolongan kepada Allah, dan yang ketiga dari jangan dia merasa lemah. Nah, ada cara yang keempat diterangkan di sini, yaitu dengan cara dia banyak membaca dari kehidupan para as-salaf ya di masa dahulu kala, dari para ulama yang mempunyai semangat yang tinggi dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bawakan di sini kisah atau kata beliau rahimahullah atau kata beliau hafizahullah taala, kata Syekh,
Ya, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara haliman sabaq wa ta'arrufi himamil qaumil madin. Ya. Kata beliau, sungguhnya dari perkara yang membuat ketinggian tekad itu dan memenuhi dari jiwa, yaitu seorang dia memperhatikan keadaan dari apa yang telah berlalu, ya, dari orang-orang yang telah berlalu, bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka. Kemudian dia mengenal dari tekad yang kuat dari kaum-kaum terdahulu, dari kaum-kaum terdahulu. Jadi ini cara yang keempat juga tadi, ya, agar seorang itu lahir tekad dan semangatnya, dia banyak membaca dari kisah-kisah para ulama terdahulu. Ya, jangan dibaca kisah ulama belakangan. Yang paling bagusnya dia baca dari kisah para ulama terdahulu. Itulah para as-salaf. Karena semakin dekat zaman mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semakin bagus. Ya, semakin bagus. Walaupun tidak ada masalah dia baca dari kisah ulama belakangan, tapi ulama-ulama terdahulu itu lebih dia dahulukan dalam masalah ini, ya. Baik. Dan di sini Syekh Hafizahullah taala itu selalu membawakan dari contoh-contoh, ya, kalam-kalam atau kisah kehidupan dari para ulama terdahulu, dari masa-masa tabi'in atau di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in atau yang di bawahnya lagi sedikit. Itu perputaran dari contoh-contoh yang beliau bawakan selalu. Dipahami, ya? Baik. Yang pertama di sini beliau bawakan kisah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini diperhatikan, ya, sebagai pelajaran ini untuk kita ini. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, ya, fa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbalin kana wa huwa fi siba. Ya, rubbama arada al-khuruja qabla al-fajr ila hilaqi syuyukh. Nah, fa ta'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adhdhina an-nasu aw yusbihu. Ini semangat yang Ahmad rahimahullah taala ini. Masih hidup ibunya. Ya. Ini kemungkinan beliau masih tinggal bersama siapa? Ibunya, ya, belum menikah. Nah, kata beliau, kata Syekh, ya, perhatikanlah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ya. Maklum ya, Ahmad bin Hanbal, ya, dari imam ahli sunnah. Satu di antara dari para ulama madhab. Ya. Dan semua imam madhab ini itu kunyanya Abu Abdullah, kecuali hanya Abu Hanifah yang bukan berkunyah dengan Abu Abdullah. Jadi kan ada 4, kan, yang terkenal, kan, dari imam madhab fikih. Yang pertama siapa? Yang paling tingginya, yang paling tuanya Abu Hanifah. Ya. Setelah itu Imam Malik. Ya. Setelah itu di bawahnya lagi Imam Syafi'i, muridnya, kan. Ya. Setelah itu Imam Ahmad. Ya, itu yang terkenal, ya. Walaupun banyak ulama besar dari ulama fikih, ya, tapi yang dikenal di tengah manusia kan itu 4 madhab. Ya. Abu Hanifah kan tinggal di Kufah. Imam Malik tinggal di Madinah. Ya. Dan Imam Malik itu beliau tidak keluar dari Madinah, ya. Nah, belajar. Karena kenapa? Karena di Madinah kan banyak ulama. Yang tahu dia keluar lagi ke tempat lain, begitu, kan? Ya. Orang-orang datang di Madinah semua belajar. Ya, kepada guru-guru. Itu dari kebiasaan atau dari kehidupan Imam Malik yang berbeda dengan ulama yang lain. Jadi di ulama di negeri saja beliau tidak habiskan belajar, kan? Jadi tidak sempat keluar ke negeri yang lain. Dipahami, ya? Jadi Imam Malik juga namanya Abu Abdullah. Imam Syafi'i juga kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Imam Ahmad juga sama seperti itu, Abu Abdullah.
Ya, di sini kata Syekh dan Abu Abdillah yaitu Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah, beliau ini dari kebiasaannya, ya, di waktu mudanya beliau itu ketika ingin keluar, nah, menghadiri dari majelis para guru, ya, sebelum subuh, ya. Nah, beliau sudah siap-siap ini sebelum salat subuh. Nah, karena ada pelajaran mungkin setelah subuh, jadi beliau ini sebelum subuh itu sudah siap-siap, ya, sudah bersiap mau keluar. Nah, tapi ibunya kata Syekh, ya, mengambil pakaiannya seperti itu, ditahan dulu, ya, jangan dulu keluar, masih gelap kalau bahasa kita, ya. Nanti ketika sudah adzan baru keluar, ya, atau sampai terdengar masuknya waktu salat subuh. Ya, ini semangat, ya, Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, di masa mudanya, Nah, ini kadang jarang dilihat dari kita, ya. Kalau kita biasanya kan nanti guru sudah duduk baru datang di majelis. Ya kan begitu. Kalau di masa ulama terdahulu itu terbalik. Ya, muridnya datang duluan, baru gurunya masuk. Ya, seperti ini, ya. Taib. Itu kekurangan kita, ya. Sehingga kadang jangan salahkan diri kita kalau kita kurang dalam banyak ilmu yang luput. Karena pemuliaan kepada ilmu itu kurang di hati kita, ya. Nah, taib. Beda dengan ulama terdahulu. Mereka datang sebelum guru datang. Ya, sebelum guru datang. Taib. Ini dari kisah, ya, yang sangat indah dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Taib. Beliau berikutnya membawakan kisah yang lain lagi dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Ini lagi yang lebih menakjubkan lagi. Ya, kata beliau, kata Syekh hafizahullah taala, wa qara'a al-Khatibu Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Khirri fi thalathati majalis. Ithnani minha fi lailataini. Naam. Min waqti salatil maghribi ila salatil fajr. Wal yawm al-thalith min dokhwatin nahari ila salatil maghrib wa min al-maghribi ila tula'il fajr. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi namanya adalah Ahmad bin Ali bin Thabit. Ya, Al-Baghdadi sama tadi, ya, dari Baghdad, dari Irak. Ahmad bin Ali bin Thabit. Ya. Al-Khatib ini gelar dari beliau rahimahullah taala, ya, mungkin diberi gelar oleh para ulama di masa dahulu. Ya, khatib itu kan artinya orang yang berkhutbah, ya, pandai berkhutbah begitu. Baik. Namanya, tapi nama aslinya Ahmad bin Ali bin Thabit. Ya, Ahmad juga namanya, ya, sama dengan Ahmad bin Hanbal. Baik. Ini Ahmad juga. Baik. Kata beliau, kata Syekh, ya, Al-Khatib itu membaca Sahih Al-Bukhari kepada guru beliau yaitu Ismail Al-Khirri. Ismail ini nama lengkapnya Ismail bin Ahmad Al-Khirri. Fi thalathati majalis, di 3 kali majalis saja. Ya, Sahih Bukhari itu bukan tipis, ya. Itu Sahih Bukhari itu tebal sekali. Iya. Ada yang mencetak 2 jilid, ada yang mencetak lagi cetakan yang lain banyak. Ya, 4 jilid. Nah, baik. Jelas dari kitab sahih yang terpercaya setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh kaum muslimin akan kesahihannya, itu Sahih Al-Bukhari. Ya. Kitab hadis, ya, yang paling sahih. Nah, beliau membaca Sahih Al-Bukhari ini di 3 majelis saja. Ya. Majelis yang pertama atau majelis pertama dan kedua itu diselesaikan di malam hari. Ya, di 2 malam, ya. Dari waktu maghrib
setelah maghrib sampai salat subuh. Ya. Jadi belajarnya seperti itu mereka ya. Setelah maghrib sampai apa? Sampai subuh tidak tidur. Ya, ini kadang-kadang ya, bukan tiap hari. Ini kan mungkin lagi beliau ingin baca ini buku, dia pergi kepada gurunya tadi itu Ismail Al-Khiri, maka ini guru dia siapkan waktu. Ya. Jadi malam pertama itu dari salat maghrib, setelah maghrib ya berlanjut, ya breaknya hanya salat isya saja, istirahatnya mungkin ya salat isya, setelah isya langsung lanjut lagi apa? Sampai salat subuh. Ya. Ini majelis pertama. Di siang hari tidak ada majelis. Mungkin gurunya sibuk, siapa tahu ada keperluan begitu. Ya, nanti dilanjut di majelis yang kedua di malam hari lagi. Ya, setelah maghrib lagi sampai subuh. Ya, sudah 2 kali majelis. Berapa jam itu kalau orang belajar? Daripada maghrib sampai subuh. Kalau kita misalnya begini, anggaplah berapa jam? 10 jam ya mungkin. Ya, atau 9 jam. Itu 1 kali duduk gitu. Belajarnya ulama dahulu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, baru daurah 1 hari saja sudah tidak sanggup. Ada yang pulang tengah hari. Ya, tidak sanggup. Ya, karena ilmu itu apa di hati kita itu sedikit sekali. Nah, beda kalau ulama terdahulu. Ya, duduknya 1 majelis itu seperti itu sampai 9 jam. Ya, 1 kali duduk. Ya. Itu terjadi ya. Itu 2 malam. Ya. Di majelis yang ketiga kata Syekh di sini dari waktu duha. Waktu duha itu kan mungkin setelah matahari terbit ya. Ya. Sampai salat maghrib. Sampai salat apa? Maghrib. Jadi mungkin hanya salat zuhur istirahatnya, lanjut lagi salat asar sampai salat maghrib. Ya, ternyata Sahih Bukhari belum selesai di salat maghrib itu. Dilanjut lagi setelah maghrib sampai subuh. Ya, sampai subuh. Ini hampir 24 jam. Ya, mungkin sekitaran 20 jam lah begitu. Dia belajar. Ini majelis yang ketiga. Dihabiskan selesai semua. Sahih Al-Bukhari. Ini semangat yang tinggi sekali ya dari para ulama terdahulu. Nah, dan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ketika beliau membawakan kisah ini, beliau berkata, saya tidak pernah dapatkan orang di masaku seperti Al-Khatib tadi itu, yang membaca Sahih Bukhari hanya 3 kali saja, 3 majelis kepada guru. Dipahami ya? Kepada seorang guru. Dipahami ya? Taib. Ini sudah kisah-kisah ya yang menakjubkan. Dan ini dari hal yang tidak asing ya. Ya, Nabi SAW juga itu di masa dahulu pernah di suatu hari beliau pernah membuat pelajaran daripada subuh juga. Ya, daripada subuh sampai salat maghrib. Beliau naik di mimbar. Itu diterangkan di Sahih Muslim ya. Di Sahih Muslim. Jadi beliau berbicara dari waktu setelah salat subuh. Dan ada yang bergerak para sahabat. Ya. Tiba waktu zuhur, beliau turun salat zuhur. Tidak berwudu. Tidak apa? Berwudu kan belum batal. Tidak masalah kan? Ya, salat zuhur mereka semua. Setelah zuhur apa? Lanjut lagi sampai waktu asar. Masuk waktu asar, Nabi salat lagi, tidak ada wudu. Karena belum batal wudunya. Ya. Setelah asar lanjut lagi sampai apa? Maghrib. Baru selesai pelajaran. Ya. Ini dari dalil juga di antara ulama ada yang mengatakan bolehnya tidak berwudu ya. Di antara waktu salat itu walaupun 1 hari seperti itu. Karena tidak batal. Ya, tidak ada yang dikatakan setelah mereka pergi buang air di belakang atau pergi makan-makan dulu mungkin atau pergi istirahat-istirahat atau pergi mandi-mandi, tidak ada. Gitu ya. Dari subuh belajarnya setelah subuh sampai waktu maghrib. Ya. Dan yang paling banyak hafalannya adalah siapa yang paling kuat ketika itu menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan di hari itu. Dipahami ya? Ini sudah ada contoh dari Nabi SAW.
belajar 1 hari seperti itu. Kalau kita mungkin anggaplah daurah ya, itu sudah ada. Itu bukan perkara bid'ah ya. Kadang-kadang Nabi SAW buat majelis seperti itu. Ya, ada waktu belajar yang panjang, tapi tidak tiap hari. Kadang-kadang seperti itu ya, untuk memompa semangat ya para sahabat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dipaham ya? Baik. Ini kisah Al-Khatib tadi ya. Baik. Masih ada waktu ya? Baik, kita masih salawat. Berikutnya kita baca lagi kisah yang ketiga di sini. Ya, kata Syekh Bidallahu taala, wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban. Nam. Awal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anid dars atau wa tanhahu 'anil qira'ah bil laili. Fakana ya'khudhu al-misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Ya, sini diterangkan oleh Syekh, syai'in minal aniyah al-'azimah. Ya, wa tadaharu atau wa yatadaharu bin naumi. Ya, fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'ala ad-dars. Ya. Ini contoh yang ketiga sekarang ya, yaitu Muhammad Ibnu Tabban rahimahullahu taala. Ya. Beliau ini ketika di awal kali beliau belajar di malam hari. Beliau biasa belajar di malam hari, satu malam begitu ya. Ini dari keunikan ulama ini. Belajar di waktu malam. Ya. Satu malam. Tapi ibunya berarti masih muda ya ulama ini ketika itu. Ya. Ibunya larang dia karena sangat sayang kepada anaknya kan. Ya, apalagi di masa dahulu kala ya. Kalau di masa dahulu kala itu belum ada lampu seperti ini. Ya. Mereka dulu pakai apa? Lampu tembok begitu ya kalau kita di sini kan dulu. Ya, lampu minyak tanah. Atau kalau dulu apa bahannya ya, jelas dibakar begitu ya. Bukan kayak lampu sekarang. Jadi ibunya itu sangat merahmati sekali. Dan memang ada sisi kejelekan memang ya dari sisi kalau dia baca di tempat yang yang tidak terlalu terang, itu kan bisa merusak mata. Ya, bisa kadang membuat buta seorang kalau terus-menerus seperti itu. Jadi ibunya memang merahmati. Ya, si alim ini dilarang jangan belajar satu malam seperti itu. Ya, istirahat juga. Tapi apa akalnya si alim ini? Ya, dia taruh lampu itu di bawah baskom yang besar begitu. Jadi dia lihat ibunya mungkin di kamarnya dia sudah tidur ini. Karena sudah tidak ada tidak ada cahaya. Nah, ibunya pergi tidur. Setelah ibunya tidur, dia buka kembali baskomnya dan dia lanjutkan pelajaran. Artinya kan dia buka kembali baskom sehingga ada cahaya lampu kembali, baru dia membaca dari pelajaran itu. Ya, membaca dari pelajaran. Baik. Jadi dari kisah-kisah ini ya, kalau kita lihat ini juga ada di kisah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Diceritakan oleh sebagian dari murid beliau atau kawan beliau. Ya, beliau pernah berjalan dengan kawannya ini, Imam Al-Bukhari. Di suatu malam beliau singgah di situ tidur. Ya, di sebuah tempat tinggal. Maka murid beliau ini melihat Imam Al-Bukhari itu di satu malam itu bangun, ya, sampai hampir 20 kali, ya, belasan kali seperti itu ya, disebutkan 15 sampai 20 kali. Ya, bangun bikin apa? Bangun buang air tidak, tapi bangun menulis. Ya, mungkin ada hal yang diingat di benaknya, dia tulis. Tapi
kebiasaan ulama kan dimaklumi ya, sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidur kan apa sunnahnya? Mematikan apa? Lampu. Jadi Al-Bukhari bangun, beliau nyalakan kembali lampu. Bukan kayak kita ya, tinggal apa? Pencet apa? Tombol begitu nyala lampunya, enggak. Ya. Tapi dibakar dulu itu lilinnya, mungkin kalau lilinnya apinya begitu baru dinyalakan. Setelah itu ditulis apa yang ditulis, baru dimatikan lagi, baru tidur lagi. Itu terjadi di satu malam sampai belasan kali beliau bangun. Ya. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kebiasaan bangun di tengah malam seperti itu. Itu bukan hal yang unik. Ya. Antum juga biasakan seperti itu juga ya. Udah saya dulu banyak kali kayak Imam Al-Bukhari ya. Ya. Satu kali aja antum bangun. Misalnya muraja Al-Quran. Itu paling bagus di malam hari itu. Orang muraja cepat. Atau dia menghafal hafalan barunya misalnya. Paling bagus. Karena pikiran masih apa? Masih kosong. Segar begitu ya. Jangan bangun apa yang dilihat pertama kali HP, jangan ya. Itu penyakit gitu. Ya, lihat pesan masuk apa segala macam. Bangun jam 2, jam 1, itu bagus. Tapi tidur agak cepat ya. Nah, lihat di situ apa? Mushafnya kalau ingin muraja Al-Quran. Kalau dia sudah punya hafalan dia muraja. Kalau dia mau ingin menghafal baru, dia hafal baru situ. Itu paling bagus. Ya, daripada dia menghafal di waktu siang. Siang kan banyak ribut, gitu kan? Mungkin baru duduk sudah dipanggil lagi. Kalau malam hari kan tidak. Siapa yang panggil kita? Fokus di setengah jam atau 1 jam, bisa dia selesaikan kadang 1 halaman atau 2 halaman. Ya, bisa baca nanti di sholatnya nanti. Dipahami ya? Jadi kebiasaan-kebiasaan para ulama diperhatikan ya, dipraktikkan dalam kehidupan. Kebiasaan bangun tengah malam itu bagus. Ya, untuk muraja pelajaran, ya ilmu seperti itu ya. Taib. Ya. Taib. Mungkin segera itu dulu ya. Ini baru berapa kisah yang kita baca. Yang pertama dari siapa kisahnya? Imam Ahmad. Yang kedua kisah Al-Khatib tadi ya. Yang ketiga tadi kisah Abu Muhammad ibnu Tabban. Yang tadi kita ikutkan juga kisah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tapi masih ada kisah yang lain lagi ya. Waktunya sudah tidak cukup. Ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah ta'ala di sesi yang keempat atau yang kelima ya. Baik. Ya, segera itu dulu dari akhir majelis kita. Insyaallah ta'ala cukup. Sudah azan ya. Atau silakan kalau ada yang mau tanyakan 1-2 aja pelajaran. Pertanyaan. Ya, apa itu? Bagaimana kalau seorang anak misalkan orang tuanya sudah meninggal, kemudian orang tuanya meninggal dalam keadaan musyrik, maksudnya berbuat kesyirikan, tapi orang tuanya meninggal belum sampai dakwah kepada mereka, kemudian anaknya selalu mendoakan orang tuanya, apakah orang tuanya akan mampu atau bagaimana? Itu banyak masalahnya ya, masalah orang tua yang wafat dan belum mendapatkan apa? Hidayah. Ya. Kita kan belum tahu juga, jangan juga dikatakan musyrik ya, enggak boleh. Ya. Anggap saya bilang belum dapat hidayah seperti itu ya. Ya kita berharap kebaikan saja. Kan tidak mungkin dia tidak tahu Islam kan? Ya. Minimal kan dia tahu Islam, walaupun mungkin ilmu agama itu seperti sekarang dia belajar tidak ya. Ya. Kita berprasangka baik saja seperti itu. Kan tidak ada yang tahu pemastiannya. Jadi kalau seperti itu keadaannya, kita doakan saja. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan, ya, rahmatnya, diluaskan kuburnya, seperti doa-doa yang lain juga dari kaum muslimin yang telah kita maklumi. Ya. Ini kalau memang tidak kita ketahui keadaannya kan. Ya, dan kita berprasangka baik saja seperti itu ya. Nah, jangan berprasangka buruk kepada orang. Nah, itu yang bisa dijawab Allah Ta'ala alam. Yang lain? Sudah, tidak ada. Tapi segera itu dulu ya. Ini Al-Maqit yang ketiga belum selesai ya. Kita nanti selesaikan di sesi berikutnya. Kita lanjut ke sesi yang di Al-Maqit yang keempat insyaallah Ta'ala.
Tapi sekarang dulu dari akhir majelis, banyak kekurangan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.